Selamat siang semuanya. Siang. Jadi kemarin perusahaan kita dapat orderan dari perusahaan lain yaitu Maju Bersama. Jadi dia kemarin udah mengirimkan RFP request for proposal ke saya. Nah kebetulan dia hari ini nggak bisa datang karena ada kesibukan di luar. Jadi saya ingin telepon dia dulu lah terlebih dahulu gitu. Baik. Jadi gimana menurut kalian? Ya sudah telepon saja. Telepon aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti udah telepon, semuanya udah setuju dengan RFP-nya dia, kita bakal laksanain aja dah. Iya. Halo, selamat siang. Halo, siang. Dengan saya PM dari tim developer, mau follow up soal RFP aplikasi pemesanan tiket dari PT Maju Bersama. Iya, silakan. Jadi dari RFP-nya, aplikasinya mau fokus ke pemesanan tiket shuttle sama pesawat di Android biar lebih praktis. Apakah benar ya? Iya, benar. Terus untuk fiturnya nanti ada cari jadwal, etiket, riwayat pemesanan, pembayaran digital, plus akun user, promo, dan sama cek CS. Iya, itu udah sesuai. Oke, untuk pengembangannya kita pakai framework Flutter dan pembahasan pemrogramannya itu pakai Dart. Setelah itu database-nya MySQL, estimasi pengerjaannya sekitar 12 minggu. Apakah betul? Siap, sesuai sama RFP. Kalau gitu next step kita kirim proposal teknis sama estimasi biayanya buat review ya. Oke, ditunggu. Makasih. Sama-sama. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Siang. Hari ini kami ingin menampilkan video hasil implementasi aplikasi yang sudah digunakan selama beberapa waktu. Oke, saya mau lihat bagaimana hasilnya. Oke, selamat datang di aplikasi GoFly. Di sini saya memilih aplikasi warna biru dan logo seperti ini agar terlihat lebih mudah dikenali dan kesan siap mengantar pengguna. Di sini ada tampilan login dan seperti kalian lihat bisa login melalui Google dan Facebook. Dan ini adalah tampilan khusus admin jika admin ingin lihat total user, total flight, total booking, dan total payment. Dan ini setiap tampilan dari menu admin, kayak manajemen user. Di sini bisa lihat user siapa aja dan adminnya siapa. Dan untuk manajemen flight itu tampilan seperti ini, kayak dari Jakarta ke Tokyo harganya berapa dan pesawatnya apa. Dan manajemen booking ini setiap pengguna jika membooking tiket pesawat. Ini untuk laporan paymentnya dan ini pengaturan sistem. Dan di sini ada tampilan untuk para pengguna aplikasi GoFly. Di awal saya menunjukkan tampilan flight untuk memesan tiket pesawat seperti Jakarta ke Tokyo, lalu pemilihan tanggal keberangkatan, jumlah penumpang, kelas penerbang. Lalu setelah memilih kelas penerbang, kalian akan search dan muncul tampilan pesawat yang tersedia dan harganya. Setelah kalian memilih, kalian mengisi nama terlebih dahulu, nomor telepon, dan lanjut pembayaran. Dan di sini ada tampilan pembayaran, bisa melalui kartu kredit, QRIS, dan e-wallet. Setelah kalian membayar, ini adalah tampilan transaksinya. Ini adalah tampilan booking. Kalau bisa booking tiket, bisa ada diskonnya jika tersedia diskon kalau mau bookingnya. Ini adalah tampilan My Trips jika ingin melihat pemesanan pesan yang kita pesan. Dan jika kalian klik ini, ya, muncul tampilan ini untuk menghubungi layanan batalkan tiket. Ini flight status. Ini seperti kalian lihat, flight status itu seperti ini jika Di status penerbangan ya. iya. Penerbangan. Ini kita langsung ke menu tampilan menunya seperti ini. Lalu di sini tampilan jika ingin mengubah password. Lalu ini buat edit profilnya. Lalu ini TP letter
Kalau misalnya mau ngecek jika masih ada saldo TP letter, bisa bayar pakai TP letter. Lalu kalau misalnya mau bayar bisa pakai rekening apapun atau wallet yang baru. Ini tampilan privasi keamanan. Seperti kalian lihat dari tampilan menu bisa memilih privasi keamanan. Seperti melihat bagian profil, profil publik, dan verifikasi 2 faktor. Ini tampilan hubungi customer service. Ini fungsinya untuk kayak ada bermasalah dengan tiket atau jadwal penerbangan yang dibatalkan. Ini tampilan pusat bantuan jika bagi yang pengguna baru bisa melihat tutorial cara menggunakan tiketnya. Tujuan aplikasi ini ya untuk PT Maju Bersama adalah perusahaan yang berfokus pada solusi teknologi perjalanan untuk membantu pengguna mendapatkan pengalaman pemesanan tiket dan yang mudah, cepat, dan aman. Dan ini visi dan misi kami. Ini hanya tampilan update terkini. Jika misalnya ada info update pasti akan ditunjukkan update-nya. Nah, udah sekian dari tampilan UI UX-nya. Terima kasih. Oke, saya selaku sebagai dev aplikasi akan menjelaskan tentang codingan dari Mas Gero UI UX-nya ya. Terus saya menjadikan ini sebagai codingan biar fitur dan aplikasinya berjalan dengan mulus. Kalian bisa lihat kode page-nya, page yang tadi Mas Gero jelaskan ini menjadikan jadi kode. Kalian bisa lihat. Ini untuk booking, ini untuk kontak support, dan ini untuk homepage ya yang tadi Mas Gero jelaskan menjadi coding. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database-nya. Oke, untuk database-nya di setiap bandara itu pasti punya database-nya kan, kode-kodenya, kode berupa database. Misalnya nih, airport ini pasti ada bandara juga kan, airport di kota-kotanya. Jakarta pasti kodenya itu CGK. Supaya apa sih dipanggil CGK? Itu adalah source kodenya, sebagai source kodenya database. Supaya dipanggilnya itu langsung ini CGK. Atau enggak Jakarta juga bisa. Itu namanya database. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan database konstan. Ini untuk kelas-kelasnya. Untuk yang ini untuk bandaranya. Tadi yang bisa saya jelaskan pasti setiap bandara itu punya kodenya masing-masing biar supaya itu dipanggilnya gampang. Setiap file yang di sini tuh pasti nyambung semua untuk sebuah fitur pastinya lah. Oke, saya akan menjelaskan bagian IRG-nya. Ini IRG ini untuk saling menghubungkan satu sama lain, saling memanggil satu sama lain. Misalnya kan di login page pasti kalinya disuruh daftar dulu kan, daftarnya ID username, password, email, dan lain-lain di sini pasti. Setiap IRG ini saling menyambungkan satu sama lain untuk membagi kode database yang tadi di atas atau enggak fitur yang di sini. Oke, saya hanya itu saja yang saya jelaskan. Untuk berikutnya saya akan nge-test aplikasinya. Oke, untuk tampilan bagian login yang sesuai tadi Mas Gero berikan sesuai ya. Ya, saya tinggal menggambarkan fitur-fiturnya yang tadi saya sudah buat. Contoh fiturnya tuh masukkan email pastinya, email, password. Yang uniknya di sini kalau Anda belum daftar di bagian daftar di sini, pasti Anda tidak bisa login. Kenapa? Karena tidak masuk ke database-nya. Oh gitu. Ya. Berarti harus registrasi dulu. Iya, registrasi benar. Untuk registrasi kalian langsung klik icon bagian daftar di sini ya. Oke. Masukkan nama lengkap.
Contohnya nama saya dan emailnya ke email Angga sendiri, passwordnya ke minimal 6 ya. Kalau kalau nggak bisa, kalau kalian nggak masukin password 6, pasti nggak akan bisa. Nggak bisa ya. Iya, soalnya biar supaya aman akunnya. Nanti tervalidasi ya. Iya, gak masukkan nomor telepon wajib itu ya buat verifikasi masuk ke akunnya juga. Soalnya takutnya akun Anda kena hack kan, bahaya juga. Masukkan tanggal lahir, keluarga negaranya juga sama. Pas kita kan orang Indonesia, pasti orang Indonesia dong. Pastinya Indonesia. Ya daftar langsung masuk ya. Nah untuk saya jelaskan, untuk bagian flight itu adalah bagian untuk fitur pesawat, pesanan pesawat dan juga jadwalnya juga. Kayak yang bisa lihat Jakarta ke Tokyo misalnya. Jakarta keberangkatannya apa sih? Tanggal 17/12/2025. Tanggal sekarang pastinya. Saya di sini ada penjelasan pemilihan kelas, penumpang, dan lain-lain bisa juga. Untuk premium, saya contohnya ini yang kelas premium ya, langsung search. Pasti harganya mahal dong, 100 juta. Wow. Ya. Soalnya kita 100 juta ini karena kita belum pakai API, hanya contoh saja. Gak untuk ke kelas ekonomi pasti murah 5 juta standar lah, budget. Kalian bisa Pesan aja. langsung pesan, oke. Ekonomi, nomor telepon jangan lupa, nomor teleponnya bukan nomor telepon kaki akun ya, nomor telepon untuk maskapainya. Oke, kalian bisa milih metode pembayarannya pakai apa. Yang pertama kartu Visa, kartu kredit, virtual akun, dan kris, dan wallet. Saya akan memilih transfer bank, bayar. Transaksi berhasil ya di sini. Kode bookingnya ada juga, Garuda jenis tiket penerbangannya itu ada juga, dan kayak saya sebut tadi bandaranya apa, dan bandaranya apa yang tadi KKBS berikan ya. Semuanya terhubung satu sama lain di KKBS. Tuh, QR barcode juga ada. Iya, kirim barcode yang barcode pembayaran pasti di kayak di biasa pasti ada barcode di bisingnya kan. Nanti kalian bisa juga pakai itu. Buat penukaran struk yang aslinya ya. Iya. Oke. Kalian bisa lihat etiketnya yang detail. Boarding passnya berapa nih, boarding passnya pasti ada lah dietnya di sana. Oke, next. Oke, kali ini saya akan menunjukkan fitur My Trip ya. Untuk My Trip itu tadi kita sudah memesan. Sudah memesan. Kalau sudah memesan pasti penerbangan Anda ini istilah kayak riwayat tips Anda kemana. Nah, kalau yang agak bacaannya di sini CGK dan IRT, bagian kode bookingnya juga ada. Ini gate-nya juga kan GA itu gate biasanya. Nama Anda, telepon, penumpangnya berapa, dan kelasnya berapa. Dan metode pembayarannya juga ada dijelaskan di sini. Dan kalian juga bisa berikan rating dan terus review juga. Hubungan pelayanan juga ini untuk customer service. Contohnya di sini ada kan. Nanti saya jelaskan bagian itu. Oke, untuk bagian flex status bisa kita lihat. Oke, untuk bagian flex status itu adalah bagian semua bandara dan semua pesawat di dalam satu waktu itu menjelaskan kayak estimasinya dan status pesawatnya lagi ngapain. Kalau on time berarti itu emang nggak ada gangguan. Kalau gila itu berarti ada gangguan cuaca apalagi itu. Kalau idul itu dia nggak ngapa-ngapain, nunggu penumpang. Oke, untuk bagian fitur diskon bisa dilihat ada namanya Travel Star 50%. Kalian bisa langsung pencet saja. Dan di sini bisa kalian lihat ada 50%. Dan pasti harganya kurang semua di sini. Oh iya itu. Oke. Kalau di sini untuk khusus kelas ekonomi ya. Kalau bisnis nggak bisa beda cerita. Kalian masuk namanya, ngasal saja. Di sini pasti ada penjelasan diskonnya. Minus 750. Kali diskonnya berapa? 20% ya? 15, sorry. Bayar nggak? Wis. Kayak gini. Jadi lebih murah ya. Iya. Lanjut. Lanjut. Untuk bagian
menu. Kalian bisa lihat ada IP letter pembayaran, riwayat pembayaran, dan hubungan customer service. Pusat banggungnya juga versi aplikasinya. Kurang lebih sama seperti UABS-nya. Iya, US dari Mas Gerald. Oke. Oke, kita akan lanjut ke pengaturan. Ada yang namanya edit profil. Pokoknya kayak aplikasi biasa pada umumnya lah. Iya, betul. Kalian bisa ngedit nama, email, dan juga milih profil feature ya dari galeri kalian. Nah, oke. Langsung ke deteksi kan, langsung masuk. Oke. Terus untuk password, untuk ubah password kalian bisa ganti di sini fiturnya. Ada yang namanya kan bagikan profil. Kalau bagikan profil ini kayak akunnya bisa private gitu, lebih aman. Profil public bisa juga. Profil Anda dari yang Bisa basic, semua orang lain lah. iya, lebih lengkap lagi lah. Kalau verifikasi dua faktor itu buat untuk kali kan ada masukan ini kan apa sih nomor telepon pasti Iya. inilah agak Lebih dua faktor tuh ya lebih aman lah. iya aman lah pastinya. Ada mata uang bahasa ada untuk mata uang agaknya US dollar, bisa dilihat US rupiah, US dollar, euro, dan yen. Oke, untuk versi aplikasinya bisa dilihat dikembangkan oleh PT Maju Bersama dari itulah pastinya karyawan atau perusahaan yang tadi di sini. Oke, fitur utamanya bisa kalian lihat. Oke, untuk syarat ketentuannya itu adalah syarat ketentuan untuk sebuah syarat lah untuk aplikasi ini. Oke, tentang kami ini adalah visi misi kami perusahaan PT Maju Bersama. Oke, untuk fiturnya mana yang mau Anda pilih? Mau Anda lihat dulu. Riwayat pembayaran, iya boleh bisa. Riwayat pembayaran itu kurang lebih sama kayak Matrix ya. Cuma ini lebih lengkap lagi, lebih detail. Lebih simpel juga sih sebenarnya, lebih simpel. Ya, bisa dilihat. Cukup sudah. Oke. Oh ya, untuk notifikasi kalian bisa ambil promo kalau ada notifikasi. Nanti kalian langsung diarahkan ke diskon. Diskon ya, benar. Mana tuh ya 50%? Agak. Dan untuk makein diskonnya bisa makein notifikasi ya. Oh, biar nggak terganggu lah. Iya, biar nggak ganggu. Cukup. Oke. Untuk dari saya sekian, terima kasih. Bagaimana Pak dengan videonya? Di video ini kami melihatkan proses loginnya, pengolahan data, dan pembuatan laporan yang sekarang sudah otomatis. Oh iya, kelihatan lebih rapi ya. Input datanya juga jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Betul sekali. Berdasarkan penggunaan, waktu pengerjaan berkurang cukup signifikan dan error data juga menurun. Saya juga lihat laporan bisa langsung diunduh. Ini ngebantu banget sih. Iya, fitur laporan otomatis ini memang kami sesuaikan dengan kebutuhan awal Anda. Kalau dari saya pribadi, aplikasi ini sudah sesuai ekspektasi. Tim juga nggak ribet lagi ngolah datanya. Oke, overall saya puas sama hasilnya. Terima kasih banyak Pak atas kepercayaannya. Kami siap support jika ada pengembangan ataupun kendalanya ke depannya. Oke, semuanya selamat siang. Ya. Alhamdulillah kita hari ini udah selesai, udah di tahap mendemokan aplikasinya. Terus juga tadi user setuju dengan video kita. Terus terima kasih juga untuk Daryl sebagai UI UX-nya, dan terima kasih juga Bayu Samudra sebagai development apps-nya. Kita juga ada 12 minggu perjalanan, kayak adalah revisinya, cekcoknya, tapi akhirnya sekarang semuanya selesai semua. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak sama kalian semua. Terus mohon maaf bila ada salah kata.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup rapat hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih.